Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang materi di minggu ketiga, yakni perancangan dan analisis algoritma, yang dimana kemarin membahas tentang analisis asimtotik. Untuk pengantar, dalam pengantar analisis asimtotik ini kita akan menggunakan dasar yang pernah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, yakni looping bersarang, di mana looping di dalam looping. Untuk pengertian analisis asimtotik sendiri juga adalah cara untuk mengukur efisiensi algoritma dengan melihat bagaimana kinerjanya berubah seiring pertumbuhan ukuran input, khususnya bukan pada nilai spesifik waktu eksekusi, tetapi pada pola pertumbuhan ketika input menjadi sangat besar. Notasi dalam analisis asimtotik ada 3. Nah, dari ketiga ini kita menggunakan yang Big O, di mana batas atas pertumbuhan waktu eksekusi dalam kasus terburuk. Maksudnya berarti eksekusi paling lama tumbuh daripada perkiraan-perkiraan yang lain. Langsung saja ke materi. Ini kemarin sudah kita pelajari. Oh, ini yang belum. Ini kita baru, ini adalah looping bersarang, dimana ini for i dengan nilai 1 duduk. Kita dapat mengetahui ini akan dikerjakan berapa kali, yaitu kita mengetahui sukunya terlebih dahulu. Untuk 1 ke 2 ini kan ada 2 suku, 1 dan 2, maka dikerjakan berapa? N itu sukunya itu 3, 2 suku yang terpenuhi ditambah 1 yang tidak terpenuhi. Kalau for J berapa kali? Ini kan bersarang ya, 1 to 3, maka dikerjakan mempunyai berapa suku? Mempunyai 4 suku. Ini sama seperti header looping, header yang di atas, karena ini perulangan. Jadi 3 suku yang terpenuh plus 1 suku yang tidak terpenuhi, sama dengan ini kan baru 1 kali, urgennya kan harusnya 2 kali. Maksudnya jadi for i 1 kita kerjakan, lanjut ke next kedua, maka for J ini kita kerjakan 1 to 3, kita kerjakan 3 baru setelah 3 4 selesai, duit X kembali lagi yang kedua, maka for J diulangi lagi, ditambah lagi 3 3
maka didapatkan perulangan ini dikerjakan 8 dimana 6 kali suku terpenuhi tambah 2 tidak terpenuhi. Untuk X-nya berapa kali? X-nya ya 3 6 karena mengerjakan ini suku yang terpenuhi yang gambaran. Kita lanjut ke yang contoh yang kedua, untuk for i 3 to n-1 kemarin juga sudah. Kalau n-1 berarti ini adalah bilangan, barisan bilangan yang tidak lengkap, dimana kita mencarinya suku 3 sampai n-1 ini kita cari yang tidak hilang, barisan yang hilang, yang tidak lengkap, yaitu 1, 2, 3. Jadi ini n hilangnya ada 3, berarti n-3 itu sama dengan suku terpenuhi. Maka bisa dibilang for ini dikerjakan n-3 plus 1. Nah, untuk for J ini gimana? Dikali 2, maksudnya sama seperti yang for i 1 to n ini 1, 2, 3 n-2 n-1 ini barisan lengkap. Maka kalau barisan lengkap ini sama dengan n, yaitu suku plus 1 karena header itu lebih tambah 1 untuk suku yang tidak terpenuhi. Ini for J yang 1. I untuk statement yang kedua, n-3 sama suku dikali n plus 1 menjadi berapa? 2 n min 3n min 3. Kita gabungkan menjadi min 2n min 3. Ini statement kedua. Untuk statement ketiga pasti lebih turun lagi, n pangkat 2 min 3n. Ini suku ini for J. Ini. Terus kita untuk mengetahui timesnya yang big O tadi kan sudah kita ketahui bahwasanya for i
3 ini yang dikerjakan adalah N2 dengan cos 1. C1 ini adalah koefisien kali N-2 per C nya angka 2 N-3 dibarkan cos konstanta konstanta ini konstanta ini ya, konstanta dikali kita masuk ke rumusnya time, tulis rumusnya C1 dikali N-2 plus C2 dikali N pangkat 2 min 2N min 3 ditambah C3 dikali N pangkat 2 min 3 sama dengan kita samakan N dengan N, konstanta dengan konstanta. C1 kali N, C1 kali N min 2C1 dibuka kurung, ini dibuka kurungnya di C2N 2 C2 kali N2 min 2C2N kurangi 3C2 plus 3C 3N pangkat 2 min 3C 3N. Lanjut, sekarang kita samakan pangkat dengan pangkat. C2N2 ini dan ini bukan 1 plusnya ini dari plus ini masuk ini, kemudian C1N kurangnya ikut, kemudian 2C2 ini min 3C2 ini maaf ini, kemudian min 2C1 ini kurangi 3C2 kita jumlahkan, terus kita ibaratkan persamaan yang ini A samaan kedua B samaan ketiga C, di sini konstan persamaan ini ya, asymptotik komponen. Kita ini ibaratkan 1 N ini adalah 1 2 3 8. Jika ditarik yang pertama 1 N pangkat 2 tetap 1 N 1 N, jika N2 maka N pangkat 2 nya 4 N nya 2 sama N3 9, seterusnya terus ibarat 8 pangkat 2 64 ini juga 8. Nah, ini terbesar ini adalah big U yang kita peroleh tim dan complexity. Mungkin cukup sekian dari video yang saya buat. Maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sebenarnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.